Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kali ini kita akan mempelajari tentang Teorema Pitagoras. Materi ini dipelajari di kelas 8 SMP pada kurikulum 2013. Apa sih Teorema Pitagoras? Sebenarnya, isi dari Teorema Pitagoras ini sudah diketahui oleh orang-orang sebelum Pitagoras hidup. Pitagoras ini hidup pada tahun 582 sebelum Masehi hingga 496 sebelum Masehi. Wah, udah lama banget ya, sangat jauh zamannya dari kita. Tapi Teorema Pitagoras ini hingga kini sangat berguna loh dan banyak manfaatnya untuk kehidupan di abad 21 ini. So, biar nggak penasaran, ayo kita pelajari Teorema Pitagoras. Sebelum mulai, boleh kalian siapkan alat tulis kalian atau camilan biar belajarnya santai. Yuk, belajar yuk. Cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Matematika Sur hanya di channel Gema Edu Online. Biar belajar kita lebih terarah, Kasur akan kasih tahu dulu kepada kalian kompetensi dasar yang harus dicapai ketika kalian mempelajari bab Teorema Pitagoras ini. Yang pertama, menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Jadi setelah ini diharapkan kalian bisa menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Kompetensi dasar berikutnya adalah kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Oke, jadi ada dua goal yang mau kita capai pada pelajaran kali ini. Semoga kita semua berhasil ya. Pertama-tama, kita akan coba membuktikan kebenaran dari Teorema Pitagoras. Di sini Kak Sur mempunyai 3 buah persegi. Persegi kalian sudah tahu ya, bangun datar segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Oke, persegi pertama yang panjang sisinya 3 cm, Kak Sur akan bawa ke sebelah sini. Dan persegi yang kedua yang panjang sisinya 4 cm, Kak Sur juga akan bawa ke sebelah sini. Sehingga titik sudutnya saling bertemu dan terlihat seperti membentuk sudut siku-siku. Untuk persegi yang ketiga ini, Kak Sur akan putar dulu sedikit, lalu akan Kak Sur bawa ke sebelah sana. Dan ternyata ini juga menempel pada titik sudut dua segitiga yang pertama tadi. Sehingga kalau kita perhatikan, di tengah-tengah ketiga persegi itu terlihat seperti ada segitiga siku-siku. Apakah ini benar-benar siku-siku? Biar lebih jelas, Kasur akan bawa keluar segitiga siku-siku yang ada di dalamnya. Oke, kita hilangkan dulu persegi-persegi ini biar kita lebih fokus melihat segitiganya. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari Teorema Pitagoras, tentunya kita harus tahu dulu apa sih isi dari Teorema Pitagoras. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Jadi kalau disederhanakan bahwa panjang sisi miring dikuadratkan itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing kuadrat sisi-sisi yang lain. Kira-kira benar nggak ya Teorema Pitagoras ini? Oke, kita akan coba buktikan sama-sama. Dari segitiga di atas, sisi miringnya adalah 5 cm. Sehingga 5 kuadrat sama dengan sisi-sisi yang lain adalah 3 dan 4. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi gitu ya, kita menyusunnya menjadi seperti ini. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita lanjutkan. 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Sehingga 25 sama dengan 9 ditambah 16. Kita jumlahkan di sebelah kanan, sehingga 25 di kiri dan 25 juga di kanan. Ternyata sama juga ya sob. Nah, ruas kiri dan ruas kanan yang sama ini membuktikan bahwa Teorema Pitagoras terbukti benar. Nah, buat kalian yang ingin mencoba membuktikan segitiga siku-siku yang lain, Kasur kasih nih segitiga yang lain yang panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kalian boleh coba buktikan sendiri ya. Yang sudah berhasil ataupun yang belum berhasil tapi masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Setelah kita membuktikan kebenaran dari Teorema Pitagoras, sekarang kita akan coba membuat rumusan dari
teorema Pitagoras. Segitiga siku-siku ini, misalkan sisi-sisinya kasur beri nama A, B, dan C. Kita lihat di sini, sisi C adalah sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya. Dan sisi C ini terlihat seperti sisi yang terpanjang di antara dua sisi yang lain. Nah, sisi yang terpanjang dan terletak di depan sudut siku-siku itu dinamakan hipotenusa. Kita buat rumusannya menjadi seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau posisinya boleh kita balik ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kita hanya menukar tempatnya saja. Dengan catatan, C di sini adalah hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Jadi jangan sampai tertukar ya. Oke, biar lebih bisa memahaminya, kita coba selesaikan pertanyaan berikut ini. Tentukan panjang hipotenusa dari segitiga siku-siku berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah hipotenusa. Dan pada gambar ini adalah sisi C. Karena sisi C terletak di depan sudut siku-siku. Dapat kita selesaikan dengan rumus Pitagoras tadi. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Sehingga C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Kita jumlahin nih 25 tambah 144-nya. Sehingga C kuadrat sama dengan 169. Maka C-nya adalah akar dari 169. C sama dengan 13. Nah, kita dapat deh hipotenusa atau panjang sisi C ini 13 cm. Mudah ya? Kalian juga pasti bisa sob. Pertanyaan berikutnya. Tentukan nilai X dan B yang merupakan panjang sisi yang belum diketahui. Yang pertama, di gambar ini terlihat bahwa yang ditanyakan adalah sisi X. Nah, kita lihat di sini, sisi X ini terletak di depan sudut siku-siku. Sehingga sisi X ini bisa dipastikan adalah hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Maka kita selesaikan X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81, 12 kuadrat adalah 144. Sehingga X kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Kita jumlahkan sebelah kanan sehingga menjadi X kuadrat sama dengan 225. X-nya sendiri adalah akar dari 225, sehingga nilai X adalah 15. Nah, pada segitiga yang kedua ini, yang ditanyakan adalah sisi B. Kita lihat di sini, ternyata sisi B ini bukanlah hipotenusa. Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang ditukar tempatnya tadi. Masih ingat kan? Rumus yang ini, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya tetap hipotenusa ya. Jangan sampai tertukar. Oke, kita lanjutin. A-nya adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Nanti kita akan pindahin nih 8 kuadratnya ke sebelah kanan. Menjadi B kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. B kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. 17 kuadrat adalah 289. 8 kuadrat adalah 64. Oke, B kuadrat sama dengan 225. B-nya sama dengan akar dari 225. Dan nilai B adalah 15. Tadi kita sudah berhasil membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Dan kalian pun sudah bisa menentukan panjang sisi suatu segitiga siku-siku ketika dua sisi yang lain sudah diketahui. Kali ini Kasur akan membahas tentang triple Pitagoras. Sebetulnya pembahasan kita dari awal tadi, kalian sudah mengenal apa itu triple Pitagoras. Oke, jadi triple Pitagoras ini adalah 3 buah bilangan asli, di mana ketiga buah bilangan ini tepat menunjukkan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Kalau kalian bingung, kalian bisa ingat segitiga yang ini. Sisi segitiga siku-siku ini panjangnya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Ini tepat menunjukkan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Dan 3, 4, dan 5 pun adalah bilangan asli. Sehingga 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras. Begitupun kelipatan-kelipatannya. Kemudian lihat segitiga yang ini. Kalian masih ingat kan? 5, 12, dan 13 juga adalah triple Pitagoras. Begitupun kelipatan-kelipatan dari 5, 12, dan 13. Segitiga yang ini juga kalian masih ingat dong.
8, 15, dan 17 adalah triple Pythagoras juga. Begitupun kelipatan dari 8, 15, dan 17. Nah, kalau kalian masih penasaran, coba kalian periksa apakah bilangan-bilangan asli berikut ini adalah triple Pythagoras. 7, 24, dan 25. 9, 40, dan 41. Bagi kalian sudah memeriksa dan berhasil menyimpulkan apakah triple Pythagoras atau bukan, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, pelajaran mengenai teorema Pythagoras ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa tetap jagalah kesehatan dan selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.